Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wasikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullahu haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan para pembantunya, Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu dosen dan seluruh stafnya, dan juga yang sangat saya hormati keluarga besar Masjid UIN Iqomah, wabil khusus pengarsa Bapak Kiai Haji atau Abah Bahrun Rifai. Hadirin hadirat jamaah duhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita hingga saat ini kita masih berikan kekuatan untuk menjalankan ibadah, terlebih ibadah salat kita yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Kultum Masjid Iqomah UIN Bandung yang sangat saya hormati, izinkan Al-Fakir untuk memberikan atau mengingatkan kembali nilai-nilai yang dianggap penting buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini disampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah kita selaku orang yang beriman, yang tahu akan ajaran agama yang benar, yang jelas sumbernya Quran dan hadis. Judul yang akan disampaikan adalah cara berbakti anak kepada orang tua yang masih ada atau yang sudah meninggal. Ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan sekaligus perintah untuk kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayatnya yang barusan dibaca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kepada kita orang beriman untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa iyyah, kecuali Allah lah yang wajib kita sembah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, terlebih yang masih ada. Jamaah rahimakumullah,
berbicara kita hari ini hebat. Seorang anak termasuk kita sudah jadi orang hebat. Katakanlah mungkin kalau guru, di atas guru ada dosen, di atas dosen ada pimpinannya, dan seterusnya sampailah rektor. Singkatnya, jadi orang hebat, jadi orang sukses. Seyakin-yakinnya yang saya rasakan sendiri bahwa itu yang hebat bukan kita, melainkan ayahanda ibunda kita. Maka jikalau ada ayat yang lain menyampaikan kepada kita, hendaklah kau bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tua kalian. Sebab sehebat apapun seorang anak, seyakin-yakinnya karena jasa kedua orang tua kita. Maka tak pantas seorang anak untuk melawan kepada kedua orang tua kita. Dapat dibayangkan, yakin di sekitar kita ada orang yang sangat biasa saja, yang dulunya mungkin seperti apa nggak tahu. Anggaplah mungkin nasibnya di bawah, tapi bisa menyelesaikan pendidikannya sampai S1, bisa jadi S2, bisa jadi S3. Sementara ayahanda ibunda pekerjaannya cuma di sawah tiap hari, kuli ngerambet, kuli macul, kuli ngarit dan sebagainya. Tapi anaknya jadi sarjana, dapat dibayangkan. Sementara bapak ibunya mungkin pendidikannya SMP pun tidak. Tapi mengapa dia sukses mendidik anak dengan sangat keterbatasan? Yang saya rasakan, yang saya renungkan, ternyata mungkin itulah yang disebut rezeki berkah. Rezeki berkah bisa memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Ya pantas jikalau anak cuma satu. Bayangkan seorang petani yang sawahnya mungkin nggak punya, hanya kuli anaknya mungkin rata-rata zaman dulu tidak kurang dari 3, 4, 5, malah 9, lebih dari itu. Tapi semua sukses, semua jadi sarjana, hanya mengandalkan kuli ngerambet, kuli macul, kuli panen di batur. Tapi sementara kita hari ini masih punya kekhawatiran, bagaimana dengan nasib kita hari ini yang pendidikannya tinggi, cukup, mungkin ke ekonominya cukup, kadang kekhawatiran tinggi terhadap anak-anak kita generasi ke depan. Sementara orang tua kita dulu rasa-rasanya tidak terlalu riskan, tidak terlalu merasa khawatir anaknya seperti apa. Biarkan orang tua seperti ini, tapi anak-anaknya harus hebat. Itulah orang tua dulu. Tidak ada kekhawatiran sepertinya begitu. Maka saya disampaikan, hebatnya kita hari ini karena yang hebat adalah kedua orang tua kita, terlebih ibunda. Apa yang hebat? Yang hebat paling tidak adalah doa yang tulus dan tidak pernah berhenti berdoa kepada atau mendoakan kepada kita, meminta kepada Allah, sampai berkorban orang tua kita demi anaknya sukses, menjadikan anak itu hebat. Dia rela untuk berpuasa di saat-saat dia anak itu membutuhkan kesuksesan. Dia puasa di hari kelahiran anaknya. Kenapa? Sebagai wasilah untuk diterimanya doa, dia berpuasa dalam waktu dulu lahir. Itulah orang tua kita. Maka kewajiban kita kepada orang tua kita tentu adalah yang paling gampang saat kita masih ada, baktikan, habiskan kemampuan kita untuk bagaimana cara membahagiakan orang tua kita. Salah satunya ya paling gampang, taat dan tunduk patuhlah, hormat dan sayangilah kedua orang tua kita. Sadari oleh kita semua bahwa orang tua kita paling tidak juga ada 3 hal. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang pertama, dia orang yang paling sayang dengan anak-anaknya. Meskipun ada orang lain, kalau mahasiswa bakal punya pendamping sayang dengan kita, tidak akan melebihi sayangnya orang tua kepada kita. Bageurna kabogoh urang, misalnya tak akan bisa mengalahkan bageurna kolot urang.
Maka orang tua kita adalah orang yang paling sayang dengan kita. Yang kedua, orang tua kita yang paling besar jasanya dengan kita. Tidak ada orang yang lain lebih hebat, ya, jasa besarnya orang tua kita. Meskipun ada orang lain bisa memberikan jasa yang hebat kepada kita. Misalkan kita jadi orang hebat hari ini karena bantuan seseorang, tidak akan bisa dikalahkan. Itulah orang tua kita, jasanya sangat besar. Dan yang ketiga, bisa jadi orang tua kita yang paling menderita dalam hidupnya demi anak-anaknya sukses. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk orang tua kita? Tidak ada kata lain kecuali baktikan dirimu, habiskan masamu untuk berbuat baik kepada ibundamu dan ayahandamu. Jika ada hadis yang kita sering dengar, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ada hadis yang lain ketika ditanya amalan yang paling utama apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Orang yang paling dihormati baru bapakmu. Saking besar harganya seorang wanita, seorang ibu apalagi. Maka ada sebuah hadis yang mungkin walaupun katakan doib, misalnya an-nisa imadul bilad, wanita itu tihangnya negara. Jika wanita rusak maka rusaklah negara. Memang betul adanya. Maka hargailah. Kalau kita mau mencaci maki, mau menghina, mau merendahkan seorang wanita, pikirkan oleh kita, ibu kita adalah seorang wanita. Relakah? Nah, maka dari itu mari kita sama-sama, ya, untuk selalu berbakti. Maka ayat yang selanjutnya adalah, hendaklah kita jangan berkata di depan orang tua. Fala taqul lahuma uff. Dilarang keras kita mengatakan di hadapan orang tua kita. Hendaklah hendaklah wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang baik-baik. Yang paling gampang adalah kalau kita ingin hidupnya mulia, muliakan orang tua kita. Kalau kita ingin kaya, kayakan orang tua kita, terlebih ibunda. Kalau kita ingin dihargai orang, hargailah orang tua kita. Semua bayangkan oleh kita posisi orang tua kita berada setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Posisi kedua. Jadi kalau kita hidup ingin bahagia, ingin sukses, bagaimana cara kita untuk membahagiakan orang tua? Bagaimana supaya kita bisa senyum orang tua oleh ulah kita? Maka kita harus bisa selalu berusaha membahagiakan orang tua kita. Di antara itu waktu kita hidup. Sekarang kalau kita orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Dalam sebuah hadis yang panjang, isinya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah. Di antara amalan anak yang baik ketika orang tuanya sudah tidak ada, yang pertama adalah selalu mendoakan adanya, terlebih sudah tidak adanya juga. Selalu mendoakan. Gimana cara mendoakannya? Ciri anak soleh kalau berdoa, saat untuk mendoakan dirinya, maka libatkan selalu, ikut sertakan, doakan orang tua kita. Bagaimana tuntunan Allah untuk kita? Rabbighfirli, yang sering kita dengar, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itulah doa yang paling mudah kita ucapkan. Yang kedua, tugas kita seorang anak yang baik saat orang tua sudah tidak ada, maka wastighfaru lahuma, memohon ampun, beristighfarlah untuk keduanya atau ke salah satunya. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha atau Allahumma gfir lahuma, dan sampai akhir. Bahagia orang tua kita di sana, anaknya selalu mendoakan padanya. Kemudian yang ketiga, hendaklah seorang anak bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, menepati janji-janjinya. Tunaikan orang tua kita saat waktu masih hidup pernah berjanji untuk berbuat kebaikan, lakukanlah.
Kemudian yang keempat, tugasnya adalah hendaklah kita bisa menyambungkan silaturahmi orang tua kita dengan keluarganya. Itu tugas kita seorang anak yang baik. Setelah orang tua kita tiada, teruskan silaturahmi dengan keluarganya. Dan yang kelima, teruskan berteman dengan teman orang tua kita yang dulu pernah berteman. Jangan biarkan kita dulu orang tua kita punya teman, punya sahabat, hendaklah kita sambung kembali oleh putra putrinya untuk meneruskan kebiasaan baiknya. Masih banyak lagi tugas-tugas seorang anak untuk orang tua yang sudah tidak ada. Sampai dalam hadis yang lain, menghajikan atau mengumrohkan, membayarkan hutangnya, menunaikan wasiatnya, dan seterusnya. Maka inilah tanggung jawab kita seorang anak yang baik, yang diberikan oleh Allah takdir yang kuat, diberikan pengetahuan yang lebih dari orang tua kita. Maka bersyukurlah selalu kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita sangat besarnya dengan jasa-jasanya kepada hebatnya kita hari ini. Sebagai bahan penutup, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, birru aba'akum tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, maka anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu seperti kau berbuat baik kepada orang tuamu. Sekali lagi, birru aba'akum tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu seperti kamu berbuat baik kepada ayahanda, ibunda kamu waktu masih ada. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ini masih berlanjut. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita masih bisa berjumpa kembali, dan semoga kita termasuk orang-orang atau anak-anak atau paling tidak menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Terima kasih kami sampaikan kepada semuanya, seluruh jamaah, termasuk Abah DKM, Bapak Kiai Haji Bahrun Ripai yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbicara sebagai alumni UIN dulu IAIN jurusan Bahasa Arab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.